selamat datang. Kemudian, pertanyaan selanjutnya terkait dengan keragaman koleksi perpustakaan. Nah, kalau di sini terkait dengan keragaman, pertanyaannya adalah terkait dengan jenis koleksi perpustakaannya. Kalau dilihat dari jenis koleksi, idealnya koleksi perpustakaan atau perpustakaan itu memiliki berbagai macam jenis ya. Jangan hanya monograf saja, atau mungkin jangan hanya buku fiksi saja, atau mungkin buku-buku terkait dengan eh, laporan atau sebagainya gitu ya. Nah, kenapa jenis ini kita memang memaksimalkan untuk standar itu 5 jenis? Karena ini juga melihat kebutuhan dari sivitas akademika di perguruan tinggi. Bahwa jenis koleksi ini juga harus kita lihat. Semakin banyak koleksi yang dimiliki, itu tandanya kita juga memiliki banyak referensi atau sajian yang akan diberikan kepada sivitas akademika. Gitu. Nah, kalau ini mungkin tidak akan banyak yang bingung biasanya ya, karena jenis koleksi ini sudah juga dicantumkan jenis-jenisnya seperti apa, nanti tinggal di checklist saja, sesuai dengan jumlah jenis koleksi yang dimiliki di perpustakaan teman-teman semuanya. Ini pertanyaannya juga sama di semua jenis instrumen, itu di perguruan tinggi semuanya sama dan ada pertanyaan ini dan pilihannya pun sama. Untuk standar minimalnya memiliki 5 jenis koleksi perpustakaan. Selanjutnya, pertanyaan terkait dengan ketercukupan koleksi perpustakaan. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, terkait dengan persentase program studi universitas yang memiliki koleksi inti. Nah, ini kenapa menjadi salah satu pertanyaan bahwa memang diharapkan perpustakaan itu, khususnya perpustakaan perguruan tinggi itu memang mewadahi atau memberikan referensi-referensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan juga dosen. Sehingga ini menjadi pertanyaan yang harus ditanyakan, gitu ya. Jadi idealnya universitas atau di sini memiliki banyak program studi gitu ya. Nah, itu juga harus memfasilitasi referensi dan juga bahan bacaan yang dibutuhkan. Nah, idealnya minimal itu 50% dari program studi itu memasukkan atau memiliki referensi yang terfasilitasi di perpustakaan. Nah, ini contohnya. Misalkan di kampus kita atau di perguruan tinggi kita itu memiliki 3 fakultas gitu ya. Kalau di sini saya contohkan ada 3 fakultas ABC dan di setiap fakultas memiliki beberapa program studi gitu ya. Nah, kalau di sini eh, dari perhitungan misalkan untuk perpustakaan di fakultas A itu ada 15 judul yang memang dimiliki oleh perpustakaan dari sebetulnya jumlahnya 16 judul yang menjadi koleksi inti yang memang diwajibkan di program studi. Nah, berarti ini kan ada 93,7% gitu ya, belum mencapai 100%. Tetapi kita juga bisa hitung kembali di fakultas lain itu ada berapa. Tinggal nanti ini dijumlah dan dibuatkan reratanya saja. Karena yang dihitung adalah program studi, jadi pembaginya itu jumlah program studi, bukan program fakultasnya ya. Jadi kalau dilihat dari persentase ini, dari di fakultas A, kemudian fakultas B dan juga fakultas C, ini pasti akan terlihat bahwa persentase koleksi yang koleksi inti dari program studi yang dimiliki di perpustakaan pasti di atas 75% gitu. Nah, karena perpustakaan sudah memfasilitasi, berarti nanti teman-teman juga harus membandingkan apakah memang perlu nanti ke depannya untuk program-program studi lain yang misalkan belum belum memiliki koleksi yang keseluruhan, nanti bisa dilakukan pengadaan. Nah, hal-hal yang semacam ini nanti bisa menjadi referensi teman-teman semuanya, gitu ya.
Nah, untuk bukti fisiknya nanti bisa berupa dokumen atau juga laporan rekapitulasinya, kemudian juga kalau terkait dengan tangkapan layar itu nanti yang menunjukkan koleksi-koleksinya itu apa saja yang tersedia di perpustakaan. Kemudian karena ini yang menjadi pertanyaan adalah apa koleksi inti atau referensi-referensi yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran di program studi, maka silabus mata kuliah itu juga diperlukan atau silabus yang terdapat di beberapa program studi itu juga harus disertakan gitu. Nah, kalau misalkan ditanya eh, idealnya berapa sih gitu ya untuk masing-masing program studi itu terfasilitasi koleksinya di perpustakaan. Nah, idealnya memang harus 80%. Karena memang tugas dari perpustakaan perguruan tinggi itu memang menyediakan bahan bacaan atau referensi yang dibutuhkan oleh sivitas akademika. Jadi mungkin koleksi-koleksi semacam koleksi fiksi, koleksi pendukung lainnya itu boleh diadakan di perpustakaan perguruan tinggi, tetapi memang porsinya harus disesuaikan. Karena eh, dari aturan idealnya itu 80% terfasilitasi di perpustakaan semua koleksi-koleksi yang dibutuhkan atau mendukung program studi tersebut. Selanjutnya, terkait dengan ketercukupan koleksi juga. Nah, ini juga pertanyaannya masih sama untuk semua jenis perpustakaan itu ada. Itu adalah perpustakaan secara berkala melakukan evaluasi koleksi untuk menjamin relevansi, akurasi, dan keterkinian isi koleksi terhadap kebutuhan akademik. Nah, ini biasanya kalau dulu di instrumen yang sebelumnya sebetulnya itu sudah ada pertanyaan terkait ini, tetapi memang lebih mengerucut. Biasanya yang ditanyakan kalau zaman dulu itu adalah koleksi terbitan 5 tahun terakhir. Nah, itu untuk melihat apakah memang kemutahiran atau informasi yang disajikan itu adalah informasi-informasi yang faktual gitu ya, yang disediakan di perpustakaan. Nah, untuk pilihan-pilihan jawaban ini untuk standar minimalnya memang dilakukan evaluasi, tetapi memang tidak rutin. Nah, sebetulnya kenapa sih harus dilakukan evaluasi gitu ya untuk koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan? Karena kita juga bisa melihat kondisi perpustakaan itu idealnya yang disajikan adalah bahan bacaan atau referensi yang sesuai dengan zamannya. Misalkan kita memiliki eh, program studi terkait dengan teknologi gitu ya, teknologi informasi. Nah, kita masih menyediakan buku-buku yang mungkin tahun lama. Kalau buku-buku tahun lama itu memang sifatnya seperti buku-buku sejarah atau buku-buku pengetahuan yang memang masih dibutuhkan dan relevansinya itu masih ada, nah itu tidak masalah sebetulnya. Ada buku-buku tersebut. Tetapi kalau misalkan buku-buku teknologi itu kan biasanya kalau sudah ada informasi baru atau edisi terbaru, biasanya edisi-edisi lama itu tidak banyak dipergunakan. Nah, itu juga kita sebagai pengelola perpustakaan atau mungkin pustakawan itu juga harus memperhatikan itu, gitu ya. Jadi jangan sampai banyak koleksi-koleksi di perpustakaan kita itu yang sudah eh, masa pakainya atau masa informasinya itu sudah berakhir. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau untuk bukti fisiknya nanti itu bisa berupa laporan atau juga dokumen-dokumen terkait dengan evaluasi koleksi. Idealnya ini semuanya tertulis ya Bapak Ibu ya, karena memang yang namanya akreditasi pasti dibutuhkan bentuknya memang tertulis gitu ya. Bisa jadi berupa eh, instrumen atau formulir evaluasinya. Kenapa sih buku-buku yang ada di perpustakaan ini masih ada di sana atau mungkin kenapa harus dikeluarkan? Nah, itu juga harus harus diperhatikan. Kemudian ada berita acara penyiangan, kemudian laporan bukti tindak lanjut dan sebagainya. Nah, untuk
diperhatikan bahwa memang hasil evaluasi ini memang didokumentasikan dalam bentuk tertulis seperti tadi yang disampaikan ya. Dan juga yang namanya laporan itu idealnya memang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kalau misalkan nih pejabat yang berwenang misalkan bisa jadi kepala perpustakaannya karena beliau adalah penanggung jawab kegiatan di perpustakaan atau bisa jadi yang lebih tinggi. Misalkan ada di bawah wakil rektor atau mungkin di rektornya langsung. Nah, itu bisa juga nanti untuk pengesahannya disesuaikan dengan struktur atau mungkin kelembagaan itu sendiri. Selanjutnya, untuk yang pertanyaan nomor 6 ini juga masih sama untuk semua jenis perpustakaan. Itu terkait dengan ketercukupan koleksi juga, yaitu perpustakaan melakukan kegiatan seleksi bahan perpustakaan secara terencana, objektif, dan berbasis kebutuhan sivitas akademika, relevansi kurikulum, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Ini juga tidak jauh beda dari pertanyaan di instrumen terdahulu terkait dengan seleksi. Yang namanya seleksi idealnya memang yang terbaru, gitu ya. Sehingga kenapa kita menekankan adanya relevansi kurikulum dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, untuk standar minimalnya, seleksi itu dilakukan 1 kali dalam 1 tahun oleh pustakawan. Tetapi bisa jadi, misalkan di perguruan tinggi teman-teman semua itu untuk kegiatan seleksi atau pengadaan itu terbagi menjadi eh, beberapa kali gitu ya. Misalkan di semester pertama, kemudian semester kedua, atau bisa jadi lebih dari itu gitu ya. Nah, itu tinggal disesuaikan saja. Nah, untuk seleksi ini memang yang dibutuhkan adalah adanya eh, buku panduan. Kenapa adanya apa kriteria-kriteria seleksi itu seperti apa? Misalkan di perpustakaan teman-teman, khusus untuk koleksi-koleksinya harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang ada di pedoman tadi, pedoman di pertanyaan-pertanyaan pertama ya untuk kebijakan pengembangan koleksi. Nah, pasti ada syarat-syarat dan ketentuannya terkait dengan seleksi itu harus yang seperti apa. Kemudian yang boleh dibeli atau tidak boleh dibeli itu yang seperti apa. Kebijakan membelinya harus berapa judul atau mungkin dalam satu judul hanya berapa eksemplar itu semuanya pasti sudah ada gitu ya. Nah, itu juga nanti menjadi dokumen pendukung untuk bukti fisik dari teman-teman sudah melakukan kegiatan seleksi bahan perpustakaan. Kemudian juga bisa berupa nanti penambahan berita acara atau notulensi rapat. Biasanya kalau untuk seleksi dari mungkin secara penugasan terdapat tim gitu ya, tim tim seleksi, tetapi nanti biasanya kan akan didiskusikan bersama gitu ya untuk mengambil keputusan bahwa koleksi yang akan dibeli itu apa saja. Nah, biasanya ada berita acaranya dan juga daftar koleksi yang terseleksi atau yang akan dibeli itu apa saja. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7 terkait dengan jumlah koleksi. Ini sebetulnya juga sudah ditanyakan di instrumen sebelumnya ya, yang memang masih kita tanyakan juga untuk instrumen saat ini, dan ini juga memiliki pertanyaan yang sama di semua jenis perpustakaan di instrumen akreditasi perguruan tinggi, yaitu perpustakaan memiliki jumlah koleksi yang memadai sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan jumlah sivitas akademika, baik itu dalam bentuk tercetak dan juga elektronik atau digital. Nah, sesuai dengan standar nasional perpustakaan bahwa dan juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 terkait dengan perpustakaan, itu memang sudah disampaikan bahwa perpustakaan perguruan tinggi itu memiliki koleksi minimal 2.500 judul. Jadi ini memang syarat mutlak sehingga meskipun perpustakaan perguruan tinggi besar atau kecil atau mungkin sesuai dengan jenisnya misalkan universitas, sekolah tinggi,
teknik, dan akademi. Nah, itu semuanya memiliki syarat yang sama, yaitu memiliki koleksi minimal 2.500 judul. Tetapi yang di sini biasanya yang dibingungkan juga adalah koleksi 2.500 judul itu bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, pada dasarnya yang namanya koleksi perpustakaan itu memang memiliki berbagai bentuk gitu. Baik seperti tadi ada yang monograf, elektronik, atau mungkin memiliki bentuk-bentuk lain gitu ya, multimedia dan sebagainya. Nah, itu silahkan dimasukkan ke seluruhan koleksi yang dimiliki. Dari jenis-jenisnya silahkan saja yang dimiliki seperti apa. Nah, kemudian kalau ingin dijabarkan, itu juga teman-teman bisa membuat semacam tabel seperti ini, mungkin dari klasifikasinya, pembagiannya, atau silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan atau informasi di tempat teman-teman semuanya. Jadi bisa dibuat pembeda gitu ya. Oh, ini koleksi referensi, oh ini koleksi inti, ini koleksi fiksi dan sebagainya. Kalau misalkan terdapat jurnal, kemudian juga misalkan hasil-hasil penelitian, nah itu juga boleh nanti dimasukkan dan dihitung di secara keseluruhan koleksinya ada berapa. Seperti itu. Nah, untuk bukti fisiknya memang berupa dokumen atau laporan jumlah koleksi perpustakaan. Jangan lupa nanti harus ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. Kemudian kalau misalkan teman-teman di saat ini kan pasti sudah menggunakan aplikasi otomasi gitu ya. Nah, itu juga bisa ditampilkan juga tangkapan layar dari sistem informasi atau sistem otomasi yang digunakan di perpustakaannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan sarana akses koleksi. Nah, ini pertanyaan ini juga masih sama, ditanyakan di semua jenis instrumen. Itu perpustakaan misalkan ini yang saya contohkan perpustakaan universitas ya, yaitu perpustakaan universitas memiliki alat atau sarana untuk akses koleksi yang lebih mudah dan cepat. Nah, biasanya untuk perguruan tinggi saat ini kan sudah idealnya sudah berbasis website dan juga aplikasi gitu ya. Karena memang kenapa diprioritaskan ini menjadi standar minimal, karena memang yang namanya perpustakaan perguruan tinggi biasanya yang mengakses itu kan tidak harus datang ke perpustakaan, gitu ya. Jadi idealnya layanannya itu jauh lebih luas, karena bisa jadi mungkin lokasi perpustakaannya itu memang satu, tetapi mungkin kampus-kampusnya terbagi di beberapa lokasi atau mungkin sebagainya seperti itu ya untuk memudahkan akses koleksi. Jadi mereka menggunakan beberapa layanan berbasis website atau mungkin aplikasi gitu ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman ternyata hanya memiliki website saja gitu ya, itu tidak masalah sebetulnya. Tetapi memang kalau untuk standar minimal salah satu saja tidak apa-apa, baik itu berupa aplikasi atau berbasis website itu boleh. Tetapi akan lebih baik kalau misalkan teman-teman juga berbasis website ternyata didukung dengan aplikasi-aplikasi lain atau mungkin eh, sebetulnya sudah terintegrasi sistem otomasi perpustakaannya dengan universitas atau mungkin dengan lembaga induknya gitu ya. Nah, itu juga akan jauh lebih baik. Misalkan dari website universitas, kemudian nanti ada semacam menu atau mungkin fitur yang memang mengkoneksikan antara website lembaga atau website perguruan tinggi dengan website perpustakaan. Nah, itu jauh lebih baik. Gitu. Nah, untuk bukti fisiknya itu juga pasti nanti akan diperlihatkan misalkan OPEC-nya di yang berbasis website atau mungkin aplikasi yang dimiliki seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan akses koleksi elektronik atau digital. Nah, ini memang masih ada pembeda untuk jenis-jenis eh, instrumen di perguruan tinggi. Jadi ada pembeda untuk universitas
itu berbeda dengan institut atau sekolah tinggi dan juga politeknik dan juga akademi. Jadi nanti silahkan teman-teman disesuaikan saja perpustakaannya atau lembaganya itu nomenklaturnya yang apa gitu ya. Nah, untuk pertanyaannya itu terkait dengan perpustakaan menyediakan akses terhadap koleksi elektronik untuk mendukung kebutuhan pembelajaran dan juga penelitian Sivitas Akademika. Yang membedakan itu memang jumlah platformnya. Kalau untuk universitas itu minimal tersedia 5 platform e-resources yang dapat diakses dari dalam dan juga luar kampus. Tetapi kalau untuk institut, kemudian sekolah tinggi dan politeknik itu 3. Cukup dengan 3 platform. Kemudian untuk akademi itu tersedia 2 platform. Nah, yang perlu diperhatikan ya namanya platform ini itu untuk mengakses e-resources, yaitu koleksi-koleksi digital atau koleksi-koleksi elektronik milik sendiri, atau mungkin yang dilanggan oleh perpustakaan perguruan tinggi itu sendiri, atau bisa jadi dengan kerjasama atau juga konsorsium yang memang bisa diakses untuk berbagai pihak gitu ya. Misalkan kita punya kerjasama atau MOU dengan beberapa pihak, misalkan kampus lain atau mungkin dengan perpustakaan nasional misalkan. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi dalam platform akses e-resources-nya itu nanti mencakup beberapa pilihan. Misalkan nah, tadi e-resources yang dilanggan oleh perguruan tinggi sendiri, kemudian nanti juga ditampilkan untuk mungkin e-Pusnas atau mungkin e-resources perpusnas dan sebagainya. Itu nanti silahkan dilihat saja kondisinya di perpustakaan teman-teman itu seperti apa. Nah, kalau misalkan pada saat ini untuk akses koleksi elektronik atau digital milik teman-teman itu memang masih terbatas, hanya menampilkan koleksi yang dilanggan atau disediakan milik dari perpustakaan saja. Nah, mungkin nanti ke depannya bisa dipertimbangkan untuk adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait gitu ya, sehingga nanti, oh kalau untuk akses misalkan dengan perpustakaan nasional gitu ya. Nah, itu juga bisa mencantumkan nanti di website dari perpustakaan untuk akses e-resources-nya. Nah, ini silakan untuk pilihannya silakan disesuaikan saja. Kemudian untuk bukti fisiknya nanti bisa berupa laporan dari platform tersebut dengan cara mungkin nanti bisa di screenshot dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga kalau memang itu berasal dari kerjasama nanti bisa ditampilkan juga dokumen kerjasamanya atau mungkin langganan database tertentu gitu ya, atau biasanya kalau di perguruan tinggi itu kan pasti ada berlangganan jurnal dan sebagainya gitu ya. Nah, itu nanti silakan saja ditampilkan dokumen-dokumennya atau berupa tangkapan layar seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan terkait dengan repositori institusi. Nah, untuk pertanyaan ini semuanya sama. Jadi untuk universitas, perguruan tinggi, akademi, sekolah tinggi itu semuanya sama. Pertanyaannya terkait dengan perpustakaan mengelola repositori institusi sebagai pusat penyimpanan, pengelolaan, dan diseminasi karya ilmiah Civitas Akademika dalam format digital yang dapat diakses secara terbuka dan berkelanjutan oleh Civitas Akademika. Nah, ini berkaitan dengan koleksi-koleksi eh, karya ilmiah gitu ya, atau mungkin bisa berupa laporan, kemudian juga tesis, disertasi, skripsi. Nah, itu biasanya kalau perguruan tinggi pasti ini yang menjadi koleksi yang setiap tahun pasti selalu bertambah gitu ya, seiring bertambahnya lulusan dari perguruan tinggi tersebut. Nah, untuk saat ini memang eh, terdapat berbagai kebijakan gitu ya, baik itu internal ataupun mungkin secara keseluruhan lembaga gitu ya. Nah, itu biasanya bisa jadi di perpustakaan itu meminta untuk diberikan berupa soft file atau mungkin dalam bentuk laporan elektroniknya saja tanpa harus ada
hard copy-nya. Tetapi ada juga yang meminta misalkan dua-duanya terdokumentasi, baik itu elektronik maupun tercetak. Nah, itu silakan disesuaikan saja. Tetapi kalau untuk pertanyaan nomor 10, ini memang yang kita tekankan pada berbagai berbagai informasi atau berbagai laporan dalam bentuk digitalnya gitu. Lebih menekankan pada digital. Kalau kalau misalkan yang tercetak itu silakan saja, itu sesuai dengan kebijakan saja, tetapi memang kami menekankan pada adanya repositori berupa digital yang bisa diakses secara terbuka dan berkelanjutan oleh Sivitas Akademika. Meskipun memang secara akses itu ada pembatasan ya, misalkan hanya untuk mahasiswa atau Sivitas Akademika itu di perguruan tinggi itu saja. Nah, itu nggak apa-apa, itu terkait dengan kebijakan, tetapi memang bisa dimanfaatkan oleh semua Sivitas Akademika gitu. Karena memang pemustaka kita adalah sivitas akademika kita, jadi idealnya mereka dimanapun, kapanpun itu bisa mengakses. Gitu. Jadi nanti untuk pilihannya memiliki sistem repositori yang bisa diakses secara daring dan terbatas. Itu minimal, gitu ya. Jadi kalau sudah memiliki, idealnya sih biasanya setiap perguruan tinggi harus sudah ada gitu ya untuk mengakses atau layanan untuk membuka berbagai karya ilmiah milik perguruan tinggi tersebut, meskipun aksesnya harus dibatasi dengan adanya password, kemudian kebijakan yang ditampilkan hanya mungkin di bab berapa saja, untuk full text-nya harus datang ke perpustakaan secara langsung, itu boleh saja, itu hanya kebijakan saja. Tetapi memang secara keseluruhan kita meminta untuk repositori bentuk digital itu harus ada. Kemudian untuk bukti fisiknya itu berupa dokumen kebijakan pengembangan repositorinya. Jadi idealnya yang namanya keputusan ini harus ada dokumen kebijakannya. Kalau misalkan teman-teman selama ini sebetulnya sudah ada nih terkait dengan eh, karya ilmiah berbentuk digital, tetapi ternyata belum memiliki kebijakan atau pedomannya. Nah, silakan dibuatkan saja disesuaikan dengan kebutuhan dari perguruan tinggi teman-teman semuanya. Kemudian juga dicantumkan nanti untuk tangkapan layar dari repositori yang dimiliki oleh perpustakaan di perguruan tinggi itu. Selanjutnya, pertanyaan terkait dengan repositori institusi yaitu persentase penambahan jumlah unggahan karya ilmiah dari Sivitas Akademika pada repositori institusi per tahunnya. Nah, kalau tadi di pertanyaan nomor 10 itu penyediaan medianya atau layanannya. Nah, kalau untuk nomor 11 ini memang kita harapkan karena medianya sudah ada, layanannya sudah ada, otomatis harus diupdate setiap tahunnya. Jangan sampai hanya kita sudah punya medianya tetapi tidak pernah diunggah atau tidak ada pembaruan atau penambahan koleksi karya ilmiahnya, tetapi kita memang menekankan setiap ada atau setiap tahun itu selalu bertambah gitu ya. Nah, untuk persentasenya sebetulnya tidak terlalu besar, teman-teman. Nah, ini juga akan dilihat dari jumlah pembandingnya itu repositori di tahun sebelumnya gitu. Misalkan yang saya contohkan itu repositori yang sudah terunggah di tahun 2024 itu kan 1.000 judul, misalkan seperti itu. Kemudian di tahun 2025 teman-teman sudah memasukkan atau mengunggah penambahan dari karya ilmiah itu sebanyak 50 judul. Jadi total keseluruhannya ada 1.050 judul. Sehingga kalau dihitung secara persentase berarti ada 5% dari koleksi itu sudah diunggah di tahun berikutnya. Jadi nanti silakan teman-teman hitung saja kira-kira rata-rata per tahun teman-teman itu melakukan update atau melakukan penambahan koleksi berupa karya ilmiah itu berapa, nanti silakan dijumlahkan saja. Untuk bukti fisiknya nanti bisa berupa dokumen atau laporan statistik dari pengembangan koleksi khususnya untuk repositori ini. Kemudian juga ada tangkapan layar dan penghitungan persentase ini juga harus ada
pembandingan atau penambahan koleksi repositori di tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman akan akreditasinya di tahun 2027, berarti yang dipergunakan adalah data tahun 2026, sedangkan pembandingnya tahun 2025. Selanjutnya, pertanyaan nomor 12 terkait dengan repositori institusi juga, itu adalah perpustakaan melaksanakan pengorganisasian koleksi secara sistematis dan sesuai dengan standar untuk memudahkan temu kembali informasi bagi sivitas akademika. Nah, ini pertanyaan juga sama semuanya di semua jenis instrumen di perguruan tinggi itu dengan kategori yang sama. Kemudian 70% dari jenis koleksi sudah terorganisasi dan dapat ditelusur melalui katalog online. Jadi secara persentase juga sama, semuanya idealnya 70% dari keseluruhan koleksi itu sudah masuk ke database milik dari perpustakaan sehingga dapat ditelusur melalui katalog online. Jangan sampai nanti biasanya nih kalau koleksi-koleksi misalkan tahun 2024 sampai sekarang masih ada yang belum terolah. Nah, yang dikhawatirkan kalau ada yang seperti itu berarti informasinya itu sudah kadaluarsa atau mungkin bisa jadi koleksi itu sebetulnya dibutuhkan oleh mahasiswa sebetulnya, tetapi karena pengelola tidak memaksimalkan dalam melakukan pengorganisasian koleksi sehingga koleksi yang dibutuhkan itu ternyata tidak diketahui oleh banyak orang atau kita misalkan membutuhkan buku itu ternyata tidak bisa. Padahal kalau secara pengadaan ternyata sudah diadakan, tetapi kok tidak bisa dimanfaatkan. Nah, itu dikhawatirkan seperti itu. Sehingga nanti idealnya kalau perpustakaan itu setiap tahun harus sudah sesuai dengan pengadaannya. Jadi sudah diinput, kemudian sudah diolah dan juga bisa dimanfaatkan oleh pemustaka. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa yang namanya koleksi ini juga koleksi tidak hanya berupa monograf, tetapi juga koleksi-koleksi lain, gitu ya. Kemudian untuk bukti fisiknya nanti bisa disertakan prosedur operasional standarnya atau pedoman pengorganisasian koleksinya, sehingga nanti terlihat adanya kebijakan-kebijakan yang di dalamnya, idealnya pengorganisasian koleksinya itu membutuhkan waktu berapa lama dan sebagainya. Kemudian juga dokumentasi dalam bentuk foto juga boleh atau mungkin dalam bentuk laporan hasil dari katalogisasi dan juga klasifikasi dan juga tangkapan layar pada OPEK yang dimiliki oleh perpustakaan. Nah, yang terakhir untuk komponen yang pertama atau komponen koleksi itu adalah pelestarian koleksi perpustakaan. Nah, untuk pertanyaan pelestarian ini juga sama di semua jenis perpustakaan, yaitu kegiatan pelestarian koleksi dalam upaya menjaga kondisi fisik dan isi informasi untuk memperpanjang usia pakai koleksi. Nah, ini dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Ini bisa untuk kegiatan-kegiatannya itu bisa berupa pemeliharaan dengan melakukan pengaturan lingkungan, misalkan dengan adanya menjaga kebersihan, kemudian sirkulasi udara, pencahayaan, dan sebagainya. Atau kegiatan-kegiatannya misalkan berupa perawatan koleksi. Ini biasanya untuk kegiatan-kegiatan atau untuk pencegahan koleksi gitu ya, agar dapat bertahan misalkan dengan memberikan kapur baru, silika gel, pembuatan kotak penyimpanan, dan sebagainya. Kemudian juga ada kegiatan perbaikan koleksi. Itu memang kalau untuk koleksi-koleksi yang biasanya rusak karena pemakaian. Misalkan ada penambalan, ada yang berlubang, atau mungkin ada yang harus dijilid ulang gitu ya. Karena ada beberapa halaman yang
lepas dan sebagainya. Kemudian juga ada kegiatan fumigasi. Kalau fumigasi ini memang lebih menyeluruh dengan disertai adanya eh, pekerjaan yang lebih besar gitu ya dari penyemprotan dan sebagainya gitu. Kemudian yang kelima adalah kegiatan alih media. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan karena bisa jadi bahan bacaan atau koleksi yang dimiliki perpustakaan itu eh, sudah sulit untuk diperbaiki kembali, tetapi informasi yang di dalamnya itu dibutuhkan gitu ya, sehingga direkomendasikan adanya kegiatan alih media untuk dapat memperpanjang usia pakai koleksi tersebut dengan eh, alat atau media baca yang berbeda gitu. Nah, untuk standarnya, perpustakaan perguruan tinggi itu memiliki atau melakukan tiga kegiatan tersebut. Tetapi kalau misalkan dari contoh kegiatannya ada lima itu ternyata perpustakaan sudah melakukan semuanya gitu ya. Nah, itu jauh lebih baik gitu ya.